Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wasalna darsana al-yawm ila faslun nusuz, lakin ila anqala tanbih. Faslun nusuz ila anqala tambihun. Tambihun peringatan. An-nusuz kama qultu lakum ala anna nusuza, nusuz itu membangkang. Makna daripada nusuz itu membangkang. Membangkang, istri membangkang kepada suami. Istri tidak mau aturan suami, itu namanya nusuz. Dan nusuz itu adalah yuskitun nafaqata fi hadzal yaum. Nusuz itu dapat menggugurkan nafkah. Jadi misalkan umpamanya hari ini dia harus memberi nafkah, kemudian dia nusuz membangkang kepada suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, maka nafkah yang dia berhak pada hari ini menjadi gugur. Li'anna nusuza yuskitu an-nafaqata. Tambihun peringatan, i'lam warru'asira. Annas nusuza alladhi addahu jama'atun minal kabair, anna nusuza ingstuhuni bangkang, alladhi addahu kang milang hu ing an-nusuz jama'atun sapa golongan minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe, yatahaqqaqu iku dadi nyoto biman iha, dadi nyoto apa nusuz biman iha kelawan nyegai mar'ah al istimta'a ing ngalap seneng wat'an rupa wati au ghairahu utawa liyane wati. Kalam sin kaya ngepok, kalam sin kaya ngepok, walau bimaudhi'i ainihi lan senajan kelawan panggonane motoni, lan senajan kelawan panggonane motoni. Kalam sin walau biman'i walau bimaudhi'i ainihi wa bi khurujiha lan kelawan metune mar'ah minal manzili saking oma bi ghairi idnihi kelawan tampa izine bojo lanang, kelawan tampa izine zauj, walau li mauti ahadi abawaiha lan senajan krana matine salah sijine wong tuwa lorone mar'ah, wong tuwa lorone zaujah. Jadi nusus yang dianggap dosa besar oleh sekelompok, oleh sebagian golongan, itu menjadi nyata nusus itu dengan tidak maunya seorang perempuan, dengan tidak maunya istri ini bersenang-senang dengan suaminya. Artinya suaminya mau bersenang-senang sama istrinya, baik itu berupa wati, berupa menjima istrinya, atau yang lain-lainnya, ya sebagaimana merangkulnya, sebagaimana menyentuhnya, ya sebagaimana menciumnya dan lain sebagainya. Nah itu tidak mau. Kalau istrinya tidak mau seperti itu, maka itu dianggap nusuz. Itu dianggap nusuz, dianggap membangkang kepada suami, tidak taat kepada suami yang dapat menggugurkan kepada nafkah. Dan juga dianggap nusuz bi khurujiha, dengan keluarnya sang istri dari rumahnya dengan tanpa izin daripada suaminya. Ya tiba-tiba dia keluar saja. Nah, oleh karena itu kalau memang istri itu selalu tidak izin setiap keluar kepada suaminya, ya izinnya ditakdim. Ya, izinnya ditakdim. Artinya
ada kesepakatan dulu sama suami kalau dia itu mau izin, misalkan mau keluar ke tetangga, mau keluar ke sana, tidak keluar ke tempat yang jauh, enggak. Jadi keluar membeli ini, membeli itu, masa semuanya harus izin kepada suaminya? Kalau suaminya lagi tidak ada, suaminya lagi tidur, jadi hal seperti itu ya bisa ditakdim. Artinya ada kesepakatan bahwa walaupun dengan tanpa izin kepada suaminya, tapi suaminya sudah ridho, suaminya sudah memberi izin ya, keluar ke sana, bukan keluar pada tempat yang jauh atau keluar ke tempat pernikahan, tidak. Nah ini kecuali seperti itu. Jadi keluar daripada rumahnya dengan tanpa izin suami ini termasuk suatu yang membangkang juga, walaupun keluarnya itu karena matinya salah satu orang tua daripada istrinya itu. Jadi misalkan umpamanya istri daripada seorang suami ini ada yang mati keluarganya, walaupun jangankan keluarganya, walaupun salah satu daripada kedua orang tuanya, kemudian dia karena orang tuanya mati lalu dia keluar dengan tanpa izin suaminya, maka itu dianggap nusyuz. Oleh karena itu saya katakan tadi itu ada solusi apa? Kesepakatan izin daripada istri dan suami. Kalau sudah ada kesepakatan, maka ya tidak apa-apa. Misalkan umpamanya, ya kalau saya ada apa-apa, sampai lagi tidak ada, bisa saya keluar ya. Kalau suaminya menyetujui hal itu, ya sudah. Kalau suaminya setuju dengan hal itu, maka itu bukan termasuk nusyuz, bukan termasuk membangkang yang dapat menggugurkan kepada nafkah. Tayyib. Atau keluar ila majlis zikrin, ya, atau keluar ke majlis zikir ke tempat-tempat zikir seperti istighosaan. Datang kemana istighosa? Iya. Datang kemana selawatan? Iya. Datang ke tempat-tempat pengajian? Iya. Tetapi dia tidak izin dengan suaminya, percuma. Kalau suaminya tidak mengizini sekalipun itu ke tempat-tempat yang baik, ya seperti saya mau mengaji. Ya, dari mana kamu? Saya mengaji, walaupun itu ngaji atau istighosaan misalkan. Karena istighosaan bagus. Tapi kalau keluarnya dengan tanpa izin suami, maka menjadi tidak bagus. Di sini walaupun umpamanya salah satu orang tuanya itu ada yang mati, baik itu bapaknya atau ibunya, itu pun juga harus ada izin daripada suami. Kalau tidak, maka walaupun demikian masuk kepada kategori nusyuz. Ya kecuali saya katakan tadi ada kesepakatan. Wa ta'allumi fadilatin, lan belajar keutamaan, belajar fadilah. Jadi ada kalanya orang mengaji itu kalau sudah punya suami, orang punya istri, mengaji pun juga tidak apa-apa, lebih bagus. Nah kalau sekarang umpamanya ada orang perempuan, istri itu hadir ke pengajian, ya pengajian itu di mana hadir di pengajian itu kan tidak menjelaskan masalah suatu yang wajib seperti menerangkan masalah sholat, menerangkan masalah haid, menerangkan masalah nifas, kan tidak. Ya namanya pengajian ya umum, ngomong aja apa yang di ini. Apalagi ceramah-ceramah umum itu kan ya maksud saya ya seperti pengajian ceramah-ceramah umum itu kan tidak ada tema tertentu. Lalu dia datang kemana? Ke ada acara maulidan misalkan, ada acara ini aja. Nah itu tidak boleh dengan tanpa ada izin daripada suami. Kecuali kalau misalkan umpamanya dia harus belajar sesuatu yang berhubungan dengan nifas karena dia tidak tahu sama sekali tentang nifas, atau belajar sesuatu yang berhubungan dengan haid karena dia tidak tahu tentang haid, sesuatu yang berhubungan dengan hukum syariat, ya maka harus dia itu memang belajar, keluar untuk belajar itu. La li ta'allumi ahkamil haid wan nifas, ora krana belajar pira-pira hukum haid wan nifas lan nifas wasairil ilmil aini, lan sekarini ilmu kang bangsa wajib,
ilmu kang bangsa aini, ya tidak tahu tentang sholat, ya harus belajar. Jadi di sini yang tadi itu tidak boleh itu termasuk nusus itu bila mana dia pergi ke majelis zikir ya seperti istighosan, sholawatan, atau misalkan kepada keutamaan, belajar keutamaan. Kalau keutamaan itu kan tidak wajib. Keutamaan suatu yang keutamaan sholat, keutamaan apa itu? Keutamaan puasa, keutamaan berpuasa pada 10 Muharram dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Bukan untuk belajar hukum haid dan nifas dan semua ilmu yang wajib sebagaimana sholat, puasa dan sebagainya. Bukan itu. Bal yalzam alaiha al-khuruj. Balik yalzam wajib alaiha ingatasi al-mar'ah, ingatasi zawjah al-khuruju apa metu li ta'allumiha krana belajar al-ilmul aini ku mau. Ya kalau istri itu keluarnya itu karena belajar ilmu yang wajib, ya maka wajib dia keluar. Bal yalzam, bahkan wajib kepada istrinya itu keluar kalau memang untuk belajar ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib ya seperti yang tadi itu ya, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk haid, termasuk nifas. Karena seharusnya yang bertanggung jawab mengajar istri itu adalah suami. Makanya ketika suami itu dapat istri yang tidak tahu apa-apa, ya ini bebannya kepada suami. Ya ada orang laki terus dia kawin dengan orang perempuan yang tidak tahu apa-apa tentang hukum, tidak tahu apa tentang agama. Ini tanggung jawab daripada suami. Misalkan dia sholat, istrinya tidak tahu apa-apa, tidak tahu ini sholat, tidak tahu kalau ini najis, kalau ini batal, kalau ini kewajiban suami mengajari istrinya. Ya, makanya kalau kamu cari istri yang tahu tentang hukum, cari istri yang tahu tentang agama supaya kamu tidak terlalu beban. Nah sekarang kalau kamu harus mengajar, uang kamu sendiri kerja dari pagi sampai maghrib, kapan mau mengajar istrinya? Atau dia sendiri juga tidak tahu bagaimana akan mengajar. Iya, dirinya sendiri tidak tahu, tidak pernah sekolah agama, lalu bagaimana akan mengajar? Nah seperti itu ya, dipersilahkan untuk istri itu keluar belajar sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban syara, sebagaimana sholat, bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana hukum-hukum dalam sholat, puasa, ya, zakat, puasa, sesuatu yang berhubungan dengan ibadah ya, sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Nah ini, jadi kalau itu bahkan wajib bagi istri ini ya keluar untuk belajar ilmu tersebut. Wa yahrumulan haram alaihi ngatasi zawat, haram kepada suami itu man'uha opo ngelarang zawja anhu saking belajar. Ya, kalau belajar, istrinya mau belajar tentang haid, istrinya mau belajar tentang nifas, istrinya mau belajar tentang sholat, kemudian dilarang oleh suaminya, maka suami yang melarang itu adalah haram. Kenapa? Karena itu kewajiban suami sebetulnya. Sudah dirinya tidak ngajari istrinya, istrinya mau belajar keluar pun juga tidak diperbolehkan. Nah ini bukannya tidak boleh tok, tapi haram hukumnya. Kamu kalau kepingin tidak nambah beban, suami itu sebetulnya sudah terbebani. Artinya dia mempunyai tanggung jawab nafkah, mempunyai tanggung jawab memberi pakaian dan lain sebagainya. Ini sudah terbeban bagi suami untuk melaksanakan. Kemudian kalau dia harus terbebani dengan tanggung jawab memberi pengajaran kepada istrinya, ini bertambah beban lagi. Ya,
orang cari istri itu ya jangan ayunya tok, ya ojo ayune tok, ororadin ya dengan tanpa tahu latar belakang pendidikan daripada istri. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan agama. Agama ini untuk akhirat ini. Kalau sudah tidak tahu tentang agama, akhiratnya bagaimana? Yang sudah tahu saja sudah kalang kabut seperti ini, apalagi yang tidak tahu. Beban. Ya. Kemudian ilmu umum, tidak apa-apa. Jangan ilmu umum dulu, kemudian agama. Ambil Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia hasanah, baik semuanya. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Jadi ilmu agama, ilmu umum sama-sama dipelajari. Tetapi yang lebih dulu ilmu agama dulu. Ya. Matangkan dulu ilmu agamanya, baru umum sudah mau kemana saja. Sama-sama, makanya belajar itu tidak sampai SMA tok, kamu terus belajar itu terus. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari procot, mulai dari keluar daripada perut ibunya sampai mati. Ila ayyamuta, minal mahdi ilal lahdi. Lahat ini luang landa sampai dikubur. Jadi tidak ada batasnya. Sudah SMA, sudah SMK, sudah selesai. Bukan itu, belajar itu terus sampai, apalagi belajar ilmu-ilmu agama seperti ini. Ya, jadi bukan di kelasnya, belajar itu udah harus di kelas, di kelompok, pengajian. Tapi kalau pengajian umum itu kan, apalagi acara-acara pidato itu kan temanya itu tidak ketahuan. Nah, kalau kamu ngaji khusus, temanya ini ketahuan. Nah, sekarang apa? Sekarang menerangkan tentang haji. Ya temanya haji itu tok. Nah, seperti sekarang ini temanya tentang nusuz. Nusuz itu membangkang, istri membangkang kepada suami. Ini sudah jelas kan temanya. Maka yang dibahas yang berhubungan dengan ini saja. Taib. Wa yahrumu alaihi man uha anhu saking ta'allum ilam yakun lamun ora ono sapa zaud aliman iku wong kang alim. Nah, kalau suaminya tidak alim, suaminya tidak tahu tentang hukum juga, atau suaminya kurang begitu paham tentang hukum yang berhubungan dengan nifas, yang berhubungan dengan haid, ya kemudian dia mau mengaji itu nggak diperbolehkan sama suaminya, maka hukum suaminya itu haram. Yang haram itu adalah suaminya, dan yang bertanggung jawab nanti di akhirat adalah suaminya. Berat loh, suami ini berat, bukan hanya memberi nafkah saja sebetulnya, tanggung jawab mengajari istrinya tentang sesuatu yang berhubungan dengan ibadah yang wajib. Ya. Wa illa lalamun ora allamaha maka ngajar sapa zaud ha ing zauja wujuban kelawan wajib. Kalau ndak, artinya kalau dia ndak keluar, maka dia harus mengajari istrinya sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban tadi itu, ibadah yang wajib tadi itu. Kalau saya sibuk dengan kerja, bagaimana? Lah, itu kan beban itu memang sudah kewajiban. Nah, kalau kamu sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan pribadinya, sibuk dengan suatu berhubungan dengan keluarga, ya perbolehkan istri itu keluar untuk mengaji, belajar kewajiban-kewajiban dalam ibadah tersebut. Kelas. Wa bimtinaiha minan naklati wallahu alam bisawab.